dia telah menutup pintu rezeki pada dirinya. Dia telah menutup pintu berkah dan rahmat pada dirinya ketika dia berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, dia telah memperpendek umurnya. Jadi yang pertama, dia menutup pintu rezekinya. Yang kedua, dia menutup cahaya ketakwaan pada dia. Yang ketiga, dia telah memperpendek umurnya dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, sedapat mungkin meskipun umat Rasulullah SAW itu mendapatkan keistimewaan bahwa tidak seperti Nabi Adam yang ketika dia berbuat dosa diterima tobatnya hanya di Mekah, yang ketika dia berbuat dosa bahwa dibuka aibnya, ketika dia berbuat dosa dipisahkan dengan istrinya. Namun bukan berarti itu menjadikan asbab dan menjadikan kita suka apalagi gemar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih mengistilahkan dosa atau maksiat itu sesungguhnya adalah cara kita untuk mendurhakai orang yang kita cintai secara sederhana atau zat yang kita cintai. Kenapa dia marah kalau kita berbuat dosa? Karena kita durhaka. Sama halnya dengan seorang perempuan yang sayang dengan istrinya, yang sayang dengan suaminya, tiba-tiba dia tahu suaminya, kau dan boleh misalnya kau dan boleh makan babi ya. Mun kau sayang dengan aku, saya nak makan babi, ya bininya. Nah, kau dan boleh bulak ya, mun kau sayang aku, kau nak bulak. Tiba-tiba dia di belakang makan babi, bulak, dan dileteklah bininya. Apa perasaan bininya meletek? Sangat marahnya dia. Padahal dia berjanji, bisa nak makan babi, bisa nak bulak, jaga sholat, kemudian rajin-rajin baca Quran, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ia janji kita dengan bini kita ketika kita nak nikah. Gayalah juga ketika kita baca syahadat, janji kita dengan Allah, kau ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, hilangkan dan jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Inilah yang disebut dengan takwa, melaksanakan segala yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tapi ketika kita dah nikah, kemudian di depan bini kita ya kata bini kita saya nak makan babi, kita makan babi. Di depan bini kita dijual, kita minum arak. Apa perasaannya? Pasti dia marah. Nah, syukur-syukur dan merajuk atau bahkan dan ninggalkan kita. Gimana Allah kalau seandainya dia merajuk, ninggalkan kita, padahal tubuh kita, rezeki kita, napas yang diberikannya, setiap detik yang kita lewati itu karunia Allah. Kalau Allah merajuk dengan kita, na'udzubillah min dzalik. Makanya beruntung kita masih dapat Rahman dan Rahim. Karena Rahman dan Rahimnya lah orang kafir, meskipun tidak pernah baca syahadat, meskipun tidak pernah sholat, meskipun tidak pernah menyukaikan hati Allah, tapi Allah masih memberikan Rahmannya. Kenapa yang diberikan Rahman? Sekali lagi, karena hadirnya Rasulullah SAW. Kama arsalna illa rahmatan lil alamin. Sempat dalil hadis ya, kama arsalna illa rahmatan lil mu'minin. Wah, berarti orang-orang kafir dan dapat rezeki, orang-orang kafir dan dapat nikmat, orang-orang kafir menderita, kecuali dia semuanya menjadi orang Islam. Nah, tapi karena di sini lil alamin, bukan hanya orang kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan, dunia dan segala isinya. Karena di situ hanya lil mukminin. Nah, tapi Allah begitu sempurna, maka hadirnya Rasulullah rahmat bagi sebagian alam. Makanya sekali lagi beruntung kita bisa menjadi umat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di luar surga, lalu Allah masukkan mereka ke surga bila mereka mau bertobat. Betapa indahnya kalimat itu. Aku berbuat dosa di surga, Allah mengusirku dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, dan ketika dia bertobat dimasukkan dia ke dalam surganya. Makanya saudara-saudaraku, surga itu kenikmatan. Nikmat itu artinya tenang, bahagia, damai, tentram, sehat.
pikiran nyaman, itulah surga. Makanya kita sedapat mungkin terus ambil surga baik di dunia atau di akhirat. Tenang, hidup nyaman. Bagaimana? Nikmati dan seimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat. Itulah untuk meraih kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya saudara-saudaraku, sebagai umat Rasulullah SAW yang merasa berbahagia lahir dan turun sebagai umat Nabi Muhammad, sedapat mungkin kita jaga kesempurnaan ini, kita pelihara diri kita untuk terus mengikut Rasulullah SAW, bahwa kita ini adalah bersaudara. Rasulullah itu paling utama dan paling penting adalah menjaga hak, menjaga adab, menjaga saudaranya. Bahwa innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Tidaklah aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Terakhir, sebagai penutup majelis ini, ada ilmu lagi nih. Tadi kita cerita tentang bagaimana pentingnya, bagaimana beruntungnya, berbahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Supaya kita memahami lebih dalam, ternyata ada 6 hak kita dengan saudara kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau hak itu artinya sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak itu adalah sesuatu yang mereka itu berhak kepada kita. Ingat, konsekuensi hak itu akan melekat kewajiban. Kita sebagai warga negara berhak untuk hidup nyaman, tenang di situ. Tapi kewajiban kita apa? Misalnya membayar pajak. Kewajiban kita apa? Berbakti kepada negara. Itu kewajiban kita. Tapi hak kita hidup nyaman, tenang di situ. Nah, itu hak namanya. Makanya kita ternyata dengan saudara muslim, dengan muslim yang lain pun ada juga hak. Dan hak itulah yang sekali lagi menjadi asas dan bukti bahwa kita umat Rasulullah SAW. Ada 6 hak yang harus dijaga, diberikan oleh muslim dari yang satu kepada muslim yang lain. Meskipun ini sederhana, tapi sedapat mungkin untuk kita berikan. Jangan kita tahan hak orang. Kalau kita tahan hak orang, berarti kita zalim. Maka ketika kita mampu untuk memberikan hak itu, berikan agar kita tidak menjadi orang yang zalim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimina 'alal muslimin sittun. Iza laqiyatu fasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu sittun, 6. Yaitu iza laqitahu fasallam alaihi, bahwa apabila berjumpa dengan yang lainnya ucapkanlah salam. Jadi hak orang yang berjumpa dengan kita, maka hak mereka itu adalah kita ucapkan salam. Salam itu secara sederhana artinya doa, keselamatan. Jangan sepelekan assalamualaikum. Jangan sepelekan doa. Semoga kalian sehat selalu. Semoga Allah memberkahi. Tapi yang diajarkan Islam adalah ucapkan salam. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah dan keberkahan Allah kepadamu. Jangan sepelekan dia. Kalau seandainya kita baru ketemu, ucapkan salam. Saya melihat berkawan dengan salah satu jamaah kita di salah satu wilayah. Dia memang menjaganya hadis itu. Sikit-sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikit. Assalamualaikum. Saya berharap juga kalau di situ boleh nanti kalau misalnya ada ada rezeki atau khusus yang bagian perlengkapan atau bagian ornamen bisa ditempel se wilayah wajib salam dibuat di sekitar situ. Senyum adalah ibadah. Yang kayak supaya ramah gitu. Jadi salah satunya ya ini mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hak orang dan menjawab salam itu kewajiban. Makanya sebagian ulama mengatakan mengucapkan salam itu sunnah. Tapi menurut apa yang kita pahami itu bukan hanya sunnah tapi hak mereka. Yang kalau dan kita beri menjadi zalim gitu. Menjadi zalim.
Ketika kita mampu, makanya bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bila engkau berjumpa, berarti yang pertama kali jumpai kalau yang ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, jadi usah nak sopan, usah nak takut, usah nak dibatasi mengucapkan salam. Ketika kita di komplek itu atau ketika kita di luar berdatang, Assalamualaikum. Nah, usah nak sopan, biasakan. Termasuk dengan orang tua, termasuk dengan ketika kita di kampung, karena ini adalah hak yang harus diberikan. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila ia memanggilmu, penuhilah. Bila ia memanggilmu, penuhilah. Artinya kalau seandainya dia nak nyaruk kita, nak ngundang kita, maka datang. Ketika memang kita mampu. Nah, ketika kita tidak mampu, ya memang sedapat mungkin kita sampaikan alasannya kenapa tidak mampu. Makanya wa iza da'aka fa'ajibhu. Maka ketika engkau disaruknya, ketika dia memanggilmu, ketika dia menghendaki engkau, maka datanglah. Nah, jadi kalau seandainya nanti mohon datang ke rumah ya, itu wajib kita untuk memenuhinya, kecuali kita tidak mampu. Ada 6 IG, ada 5 IG undangan hari Minggu tu sih. Mana yang di pagi? Ya ketika memang kita bisa memenuhi sungguh-sungguhnya, kita penuhi. Tapi ketika kita tidak bisa memenuhinya, maka sedapat mungkin untuk kita sampaikan kenapa kita tidak bisa. Makanya ketika kita diberikan undangan oleh orang lain, maka wajib kita menjawabnya dengan insya Allah. Artinya kalau seandainya Allah memberikan kekuatan kepada kita. Wa iza istansohaka fansahhu. Bila dia minta nasihat kepadamu, nasihatilah. Jadi nasihat itu bisa dalam hal agama, bisa dalam hal dunia, dan bisa dalam hal apapun. Maka sekali lagi jangan sepelekan nasihat. Berikan nasihat. Nah, saya dan ngerti cerita Bekabon, saya minta nasihat kepada kawan-kawan yang paham cerita Bekabon. Nah, saya dan ngerti untuk mengobati bagaimana cara sakit kepala, saya minta nasihat kepada orang-orang yang paham. Makanya Rasulullah sendiri minta nasihat dan bertanya kepada sahabatnya. Pada suatu ketika dia mengalami situasi perang yang luar biasa, dihantam dan diserang musuh dari berbagai penjuru. Maka Rasulullah bertanya, gimana untuk menghadapi engkau? Maka datanglah Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kami biasa di Parsi, di Yaman, di Persia. Dulu biasanya kalau seandainya ada musuh seperti itu, kami membuat pertahanan dengan melah parik. Kata Nabi, kalau dia, maka kita buat parik. Maka dibuat parik 6 meter. 6 meter. Kemudian sehingga ketika orang nyemberang parik dia masuk ke dalam parik dulu, dia jalan bentar, kemudian baru naik lagi. Jadi parik zaman Nabi 6 meter. Parik zaman kita itu hanya 1 meter, pakai langkahi kan. Karena 6 meter kan mungkin melangkah. Kalau melangkah kan pasti apa? Masuk ke dalam parik dia. Pada saat masuk ke dalam parik dia lah, baru dia apa? Dihunjani dengan anak panah, dengan tombak, dengan yang lain-lainnya. Makanya Rasul pernah membuat parik untuk khandak 6 sampai 8 meter. Buka kita itu 8 meter. Nah, gitulah lebih kurang luasnya paritnya. Maka hal-hal tertentu nasihati. Pernah suatu ketika orang datang kepada Nabi, ya Rasul, gimana cara ngawinkan kurmi? Kata Rasul, antum a'lamu umurya dunyakum. Kau lebih tahu cerita duniamu. Nah, makanya ketika cerita dunia, Rasul minta nasihat. Nah, tapi ketika urusan akhirat, beliau memberikan nasihat. Dan ingat, salah satu hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah wa iza istansohaka fansahhu, nasihatilah. Wa iza atosa fahamidallahu fasammathu. Bila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah. Nah, ini penting, sederhana, tapi ini hak muslim. Saya mau nyan kita
pelan-pelan belajar. Meskipun itu hal dasar, ketika orang baca alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Sedapat mungkin sempurnakan kan, yahdikumullah. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Anak-anak katanya. Dah cukup sampai yahdikumullah. Kemudian yang selanjutnya, wa iza atasa fahamidallahu wa iza marida fa'udhu wa iza marid fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah. Jenguk orang sakit itu sunnah dan hak mereka. Sedapat mungkin ketika kawan kita sakit, jenguklah. Yang terakhir, wa iza mata fatsba'hu. Apabila dia meninggal, hantarlah jenazahnya. Jadi 6 hal ya. Sedapat mungkinnya kita itu saudara yang hak muslim kita dengan satunya dah punya. Kalau ada kawan kita nanti yang meninggal, kita jenguk dan kita antarkan sampai ke liang lahat. Kalau ada kawan kita yang sakit, kita jenguk, kita buatkan dan kita kuatkan kesabarannya. Bila perlu kita bawa buah tangan, kita hibur, karena itu adab menjenguk orang sakit. Jangan kita ceritakan hal-hal yang menyakitkan lagi kepada dia. Kita ingatkan dia cerita nak mati, ya jangan, hibur dia. Kemudian yang berikutnya, ketika dia minta nasihat, sampaikan nasihat. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, doakan dia. Subhanallah. Ketika dia mengundang kita, penuhi undangannya. Ketika dia datang menemui kita, ucapkan salam kepadanya. Saudara-saudara para jamaah yang saya banggakan, luar biasa indahnya persaudaraan Islam. Ini sederhana, tapi saya minta ini 6 hal itu mohon untuk kita kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ada saudara kita sakit, kita jenguk. Ada saudara kita yang bersin, usah nak diacau lagi. Jahatnya kau kasih. Nah, jelas-jelas orang kasih itu, saya baca dalam literatur ilmiah, itu adalah mati yang sesungguhnya. Karena kalau seandainya orang tidur, napasnya masih hidup, jantungnya masih berdegup. Tapi kalau kasih 3-5 detik, jantungnya terhenti. Setelah dia mengeluarkan ajis, berhenti sejenak jantungnya. Makanya jadi mati beberapa detik deh. Operasional jantung dan seluruh tubuhnya itu mati. Setelah dia mengeluarkan bakteri-bakteri. Nah, tapi ingat, mun kasih sana diacungkan ke kawan. Ya makanya ketika seseorang kasih, ucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah yang telah mengeluarkan penyakit-penyakit dari diri kita. Mungkin itu saudara-saudara yang saya banggakan, majelis kita pada malam hari ini kajiannya. Ini sederhana, tapi memang saya minta ini sudah kita tertibkan. Di situ kita pelan-pelan ngaji Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, karena itu rumah kita. Nah, karena itu rumah kita harus termotivasi, semangat untuk mendatanginya. Saya berharap alhamdulillah, yang jahat kita sempurnakan, yang bagus kita bagusi lagi. Saya terus terang dan tahu suara Ustadz Surya atau Semerdu itu macam nak suara Pramli. Jangan saya pikir badan yang kuat yang bisa bangun, tapi ternyata ketika disuruh baca Maulid Diba, syahdu juga ya. Terkejut saya. Nilai itu memang dah 9 ya. Tapi intinya jangan juga gara-gara Ustaz Surya bagus kalau yang lain mentang-mentang suaranya campreng jahat mau. Maksud saya coba yang lain lagi. Alakat begitu sampai, karena itu tempat kita. Termasuk juga mohon ahwatnya, apalagi nanti mudah-mudahan dalam 2 minggu sampai sebulan ke depan itu sudah jadi. Jadi seharapan saya kalau anak bini kita jaketnya di situ. Saya memang karena orang rumah masih berhalangan, jadi boleh. Tapi kalau misalnya itu sudah jadinya, sedapat mungkin anak istri kita bawa. Tempat istri kan dah di situ. Mustahil juga anak-anak, yang penting dia bisa mengamankannya. Karena bagaimanapun itu tempat kita yang harus kita ramaikan, kita isi. Karena sekali lagi di zaman sekarang fitnah begitu kuat, tidak ada hal yang paling nak kita jaga kecuali kita kuatkan ikat diri kita kepada majlis,
kepada orang yang mengingatkan kita kepada hari akhirat. Saya ingatkan kepada kita beberapa waktu yang lalu Tuan Guru membuat pengumuman kepada kita yang inti ke atas untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, menguatkan agar Dajjal ia tidak berkeliaran, fitnahnya tidak masuk ke dalam kita dan keluarga kita. Tapi esensinya kan sebenarnya bukanlah cerita Dajjal itu. Esensinya kan gimana kita itu menguatkan diri kita, menguatkan doa, menguatkan zikir kepada kita. Nah, kan esensinya iya. Kalau kita mikirkan sesuatu yang menakutkan, tapi menjadikan kita dan semangat ngapain-ngapain, dan bahkan menjadikan kita jauh daripada Allah, esensi beritanya, informasinya terputus, tidak sampai esensi dan makna sesungguhnya. Nah, tapi kalau seandainya kita bisa menangkap informasi utuh, bagaimana dari informasi ya kita mampu untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas doa, menjadi orang yang rajin datang ke majelis, kan ya esensinya. Makanya saya luruskan ini dan kuatkan ini kepada jamaah. Kalau kita dah tahu, dan informasi itu bukan hanya dari guru kita, dan Rasulullah seorang ngabarkan bahwa pintu Dajjal itu sudah segitu kan. Umar aja ngomong bahwa nak kubunuh ya Musailamah, karena mungkinnya adalah Dajjal. Kata Rasulullah, bukan, Dajjal dan bisa membunuhnya. Nah, situasi, kondisi negeri, zaman yang begitu mengerikannya hari itu, bukan dengan semakin takut, banyak diceritakan dan menjadikan kita cemas, tapi justru bagaimana dengan informasi iya, esensinya dapat, kita rajin ke majelis, kita kuat berzikir, kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita pegang, biarpun nak kiamat esok, kalau Allah ridho dengan kita, maka kita menjadi orang yang pasti masuk surga. Itulah yang menjadikan ulama seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, aku tidak lagi mikirkan nak surga ke neraka ke, aku mikirkan keridhaan Allah. Jadi ibadahku itu bukan cerita surga, cerita neraka. Gejok kita mestinya, bukan cerita yang lainnya, tapi ceritanya yang penting aku rajin taklim, yang penting aku rajin zikir, yang penting aku rajin ibadah. Masalah gimana pun situasi yang lainnya, kita tidak ngerti, karena iyalah yang menjadi perintah dari Allah, dari Rasulullah, dan dari Tuan Guru kita. Masalah hal-hal lainnya, ia adalah hal yang mungkin kita dan bisa menghadapinya, melihatnya dan merasakannya. Tapi ibadah kita bisa merasakannya, kita bisa melakukannya, dan kita bisa menguatkannya. Kan iya. Makanya saya ingatkan ini, pondok ini sudah jadi, jangan juga gara-gara cerita informasi yang sekali lagi sampai kepada kita menjadikan kita lemah untuk ibadah, untuk datang ke majelis, untuk menguatkan berzikir dan berdoa kepada Allah, dan menguatkan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Makanya saya minta ini, apalagi tadi saya sudah ngomong dengan beliau, insyaallah tanggal 12 hari Senin bulan 12 2022 kemungkinan kalau kita peletakan batu pertama di masjid ya, atau bisa aja saya tadi tanggal 11 bulan 12 2022, jadi 11 12 22, nah, bisa juga ke dua kemungkinan, karena tanggal 11 itu hari Ahad. Nah, jadi kemungkinan nanti bisa dilangsungkan dengan pembinaan. Pagi-pagi beliau nanti habis sholat subuh dah ke Sambas, meletakkan batu pertama dulu situ. Kemudian mungkin nanti pengukuhan anak-anak kita yang kacik ya di situ. Nah, kemungkinan baru pembinaan nanti mungkin di Masjid Kampung Lorong atau di mana lah. Nah, tapi kalau seandainya memang itu pun bisa memungkinkan, kalau sambil kita terus menyempurnakan, karena saya pun seandainya kalau memang niat ada tiba-tiba karena satu dan hal rasa nak di situ juga pembinaannya, bisa saja nanti itu kan hadiah badan itu kan hadiah, nah, di belakangnya kan udah lapang juga. Nah, meskipun ada yang ngalah dan harus melihat muka beliau, atau beliau duduk aja sih, sambil ngacung ke sini, nah, di sini ngalah kalau ngamparkan sih ya rumah kita seorang puji kita. Nah, daripada kita di rumah orang rasa tidak nyaman,
nak mandi sembahyang kalak lama dah dan sadam, nak ke WC kalak dah dan sadam. Nah, situ kan rumah kita seorang. Semakin kita ramai, semakin kita kuatkan, semakin kita merasa bahwa itu bisa kita sempurnakan. Meskipun sekali lagi nanti kita terus lihat kondisinya. Makanya saya berharapnya mari bersama-sama terus kita bangun itu, karena gimana pun itu adalah tempat kita, rumah kita, yang insya Allah disitulah kita bersaudara, bersahabat untuk saling menguatkan, saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Itu aja dari saya. Saya terus terang di situ kan di rumah seorang kali, jadi ilmu terbuka, ngomong pun nyaman. Kita mulai biasa di majelis